bermain. Mereka tidak menyadari kalau mereka sedang belajar, dan melihat dari keterbatasan kami yang jauh dari hiruk-pikuk kota ini, kami mencoba mengeksplor apa sih yang ada dalam potensi di daerah untuk kami manfaatkan sebagai media belajar. Ya, bisa kita simpulkan kalau dari pelajaran ibu tuh, dari praktek ibu yang ibu kasih gitu, hal yang kita nggak tahu tuh kita bisa tahu, terus dapat banyak manfaat gitu. Pendidikan melakukan analisis karakteristik yang menggambarkan keunikan lembaga dan lingkungan belajar. Kemudian di PMM saya mencoba belajar gitu kan, dan fitur-fiturnya sangat membantu kami di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, termasuk cara membuat es krim yang tanpa kulkas itu sebetulnya ya adopsi juga. Saya pikir-pikir, oh benar juga ini, kok kami yang di sini listrik itu yang tidak stabil gitu kan. Nah ini bisa dimanfaatin anak-anak ketika mau bikin es tetapi terkendala dengan listrik. Nah ini tanpa kulkas nih kita buat gitu kan. Kebanyakan kan yang sekolah kesetaraan yang udah bekerja gitu ya. Dengan adanya kurikulum merdeka, wilayahnya seperti gini, pegunungan mungkin lebih diarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Awaliyah, Kepala SD Negeri Pangempon, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya sudah melihat video tentang implementasi kurikulum merdeka dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Dari situ saya melihat bahwa sejak adanya kurikulum merdeka itu diterapkan, banyak guru-guru di berbagai daerah berusaha untuk belajar bagaimana menerapkan di dalam kelas. Bagaimanapun kondisinya, saya lihat banyak praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman dari berbagai daerah, entah itu di perkotaan, di pedesaan, di daerah yang sulit terjangkau dengan fasilitas yang mungkin seadanya. Teman-teman ternyata bisa menerapkan pembelajaran dengan cara berbeda. Bedanya di mana? Saya lihat ketika teman-teman itu melibatkan anak-anak dalam aktivitas pembelajaran, banyak prakteknya. Mereka juga terlibat dengan berbagai macam aktivitas belajar tapi tanpa disadari karena mungkin ada permainan. Kemudian kedekatan antara guru dan murid. Deket yang benar-benar dekat, artinya kalau dulu itu hal yang lumrah jika guru itu hanya paham dengan murid yang menonjol saja, menonjol atas atau menonjol bawah, tapi sekarang guru itu kenal dengan murid satu persatu agar dia bisa memperlakukan anak-anak, melibatkan anak-anak dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Nah, gurat kebahagiaan anak-anak dari wajahnya itu kelihatan banget kalau anak-anak itu terlibat, mereka sibuk, mereka aktif, mereka belajar dengan sendirinya, mereka jadi paham. Konstruksi pengetahuannya terbentuk. Nah ini saya lihat dari teman-teman yang praktek ternyata kondisinya apapun, dalam keterbatasan apapun itu ternyata bisa dilakukan. Nah ini yang membuat saya sebagai kepala sekolah yang nantinya harus memperkuat kegiatan mendampingi teman-teman guru, itu memang harus meluangkan banyak waktu, menemani teman-teman guru, gimana mereka mengenali muridnya, bagaimana pembelajaran mereka di dalam kelas, kemudian fasilitas apa yang diperlukan oleh teman-teman guru yang bisa diadakan oleh sekolah dengan sumber daya yang ada dan kemampuan yang ada. Nah ini masih banyak hal yang perlu kita lakukan bersama-sama. Tapi yang penting adalah mau dulu. Karena teman-teman guru itu sekarang sudah disediakan banyak sekali sumber daya belajar. Asal mau saja. Belajar di PMM bisa, belajar dengan sesama rekan guru itu juga bisa dilakukan. Jadi video itu sangat menginspirasi dan mudah-mudahan kualitas hasil pembelajaran anak-anak kita itu jadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.